Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Soft Science bersama saya Devi di channel YouTube kita Soft Science. Oke, untuk video kali ini kita akan mulai membahas materi dan latihan soal ya untuk persiapan Sobat Soft Science menghadapi atau mengikuti seleksi CPNS tahun 2021. Dan yang akan kita bahas untuk kali ini adalah salah satu subtes SKD yaitu TIU ya, atau tes intelijensia umum. Bagian atau subtesnya adalah tentang sinonim. Anggap saja ini adalah pemanasan sebelum di video selanjutnya nanti kita belajar yang berkaitan dengan angka seperti materi berhitung cepat, deret, kemudian matematika aljabar dan lain-lain. Oke, langsung saja. Seperti yang kita tahu ya, sinonim adalah persamaan kata. Nah, dalam tes CPNS, soal sinonim ini sering kali keluar ya, dan pasti ada soal sinonim. Entah itu 1 soal, 2 soal, 3 soal, atau beberapa soal. Tapi yang jelas itu atau yang pasti itu selalu keluar soal sinonim. Begitu. Nah, sinonim ini kan sifatnya hafalan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah banyak membaca dan juga banyak mengerjakan latihan soal sinonim. Kemudian ya, saya ada sedikit tips. Jika teman-teman ketika mengerjakan latihan soal mengalami kesulitan ya mencari tahu sinonim dari suatu kata atau suatu istilah, teman-teman bisa cari di sini. Ini adalah website resmi KBBI online dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Dan saat saya latihan untuk tes CPNS tahun ini ya, tahun 2020 ini, saya juga banyak menggunakan atau saya banyak mencari sinonim dari suatu kata atau suatu istilah di website ini. Jadi ini sangat membantu ya saat kita latihan tentunya, bukan saat tes ya. Oke, untuk video kali ini ya, kita akan bahas soal-soal sinonim yang sering keluar saat ujian CPNS. Nah, langsung saja soal yang pertama. Nah, ini ofisial. Nah, ofisial ini adalah bentuk kata serapan ya. Banyak soal sinonim itu mengambil kata serapan dari bahasa asing. Misalkan official ini adalah serapan dari bahasa Inggris, yaitu dari kata official. Nah, belum terlalu sulit ya untuk contoh pertama ini. Karena kita sering dengar ya, misalkan secara ofisial akan dibuka pada bla bla bla. Misalkan ada kalimat seperti itu. Nah, artinya kan secara resmi akan dibuka pada bla bla bla. Jadi arti atau sinonim dari official dari kelima pilihan ini yaitu perkantoran, resmi, formalitas, bidang, keharusan, itu tentu jawabannya adalah B. Ini ya. Nah, contoh kata serapan lainnya itu adalah artifisial. Artifisial. Nah, ini juga belum terlalu sulit ya, karena kita juga sering mendengar kata artifisial yang berasal dari bahasa Inggris, artificial. Nah, arti dari artifisial sendiri adalah kalau di antara kelima pilihan ini, tentu kita tahu ya, karena ini belum terlalu sulit ya, ini sinonimnya adalah buatan. Artificial artinya adalah buatan, tidak asli, atau tiruan, seperti itu ya. Masih mudah. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Sinonim dari remisi. Pilihan jawabannya A. Pengurangan hukuman, B. Pengampunan hukuman, C. Penambahan hukuman, D. Penahanan, E. Pemberian hukuman. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, kalau saya biasanya melakukan eliminasi jawaban. Dari kelima pilihan jawaban ini tadi, kira-kira mana yang tidak memungkinkan menjadi sinonim dari remisi, seperti itu. Nah, kita lihat ya, pemberian hukuman. Remisi, sepertinya bukan ya. Remisi itu penahanan juga bukan, ya kan? Kita eliminasi. Kemudian penambahan hukuman, apalagi ini juga bukan. Nah, pengurangan hukuman dan pengampunan hukuman. Nah, antara dua ini ya, remisi, karena kita sering mendengar ya kata
misalkan kalimatnya diberikan atau remisi diberikan kepada bla 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 gitu ya. Kita sering dengar di berita misalkan. Nah, tapi jawaban kita kan sudah kita eliminasi pilihan jawaban C, D, dan E. Sekarang tinggal A dan B. Tapi kita sering ragu nih, yang mana nih pengurangan hukuman atau pengampunan hukuman. Nah, karena kita ada istilah remisi, ada juga gerasi, ya kan? Nih, soal yang berikutnya adalah gerasi, pilihan jawabannya sama dengan yang ini ya. Yang mana yang remisi, mana yang gerasi. Nah, kalau jawaban yang tepat itu kalau remisi itu adalah pengurangan hukuman. Sedangkan gerasi adalah pengampunan hukuman. Gitu ya, teman-teman. Sampai sini bisa dipahami ya, Sobat Soft Science. Kemudian selanjutnya, autobiografi. Pilihan jawabannya, sinonim autobiografi, A. Tulisan, B. Riwayat hidup, C. Buku, D. Daftar pustaka, E. Karangan. Nah, sinonim autobiografi ini kadang kita ragu ya. Autobiografi atau ada dua istilah yang mungkin membuat kita ragu-ragu. Misalkan autobiografi dan soal berikutnya bibliografi. Nah, apa bedanya? Nah, kalau autobiografi itu artinya adalah riwayat hidup. Sedangkan kalau bibliografi itu adalah daftar pustaka, ya. Jadi kalau autobiografi itu riwayat hidup, bibliografi daftar pustaka. Itu ya, teman-teman. Kemudian soal berikutnya. Friksi, sinonim dari kata friksi. Pilihan jawabannya A. Pergeseran, B. Perubahan, C. Fiktif, D. Pecahan, E. Buatan. Nah, ini friksi itu kadang yang membuat rancu misalkan dengan kata fraksi. Ini bedanya satu huruf saja tapi artinya kan berbeda ya. Kalau friksi itu artinya adalah pergeseran. Sedangkan fraksi ya, kalau orang matematika biasa tahu, kalau fraksi itu adalah pecahan ya. Nah, soal-soal kayak gini nih, Sobat Soft Science, sebenarnya bisa ya kita kalau sering latihan itu nanti sudah terlatih sendiri gitu untuk mengerjakannya. Jadi memang harus banyak latihan mengerjakan soal sinonim karena soal yang akan keluar, soal sinonim yang akan keluar itu tentunya random ya, kita tidak tahu seperti apa. Jadi harus banyak latihan seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya eclipse. Nah, eclipse, sinonim eclipse, pilihan jawabannya A. Gerhana, B. Penjepit buku, C. Garis khatulistiwa, D. Gaya gravitasi, dan E. Lonjong. Nah, eclipse. Nah, eclipse, ellipse sedikit mirip, tapi artinya berbeda. Kalau eclipse itu adalah gerhana, sedangkan ellipse jelas ya lonjong. Nih, begitu ya, Sobat Soft Science. Kemudian, nah ini ada 3 istilah yang juga sering keluar dalam soal sinonim, yaitu ada prolog, epilog, dan dialog. Pilihan jawabannya ada A. Penutup, B. Pendahuluan, C. Inti, D. Kegiatan, dan E. Penunjang. Jawabannya apa? Kalau dialog, mungkin kita bisa langsung tahu dialog, obrolan ya kan? Dialog antara dua orang, obrolan antara dua orang. Kemudian prolog, pendahuluan ya. Kemudian epilog itu adalah penutup. Ini adalah antonim ya. Untuk antonim kita bahas di video selanjutnya, oke? Kemudian sinonim selanjutnya, soal sinonim selanjutnya adalah diagnosis. Nah, ini biasa ada juga soal yang prognosis seperti ini. Nah, diagnosis dan prognosis ini dua istilah yang berbeda ya. Jadi jawabannya juga berbeda tentunya. Nah, kalau menurut KBBI ya, kalau diagnosis itu KBBI yang tadi, website yang saya sampaikan di awal, itu artinya adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti, memeriksa gejala-gejalanya. Jadi jawabannya adalah D, penentuan ya. Kemudian prognosis itu kalau menurut KBBI, jadi begitu Sobat Soft Science. Contohnya ya, misalkan saya tidak mengerti arti dari prognosis. Jadi kita bisa cari di website ini tadi ya, di website kbbi.kemendikbud.go.id. Seperti itu. Nah, prognosis kalau dari website KBBI
itu artinya adalah ramalan tentang peristiwa yang akan terjadi. Jadi bisa kita pilih A ya. Gitu ya caranya. Nah, untuk selanjutnya saya akan berikan 15 daftar sinonim yang sering keluar. Nanti yang menginginkan materi yang kita bahas pada video ini, silahkan menuliskan alamat email di kolom komentar. Nanti file materinya akan kami kirim via email ya. Oke, jadi ini 15 daftar sinonim yang sering keluar. Berpretensi, berprasangka. Kemudian ambiguitas, bermakna ganda. Kemudian absolut, mutlak. Obsolet, usang. Ahli, pakar, sinonimnya adalah pakar. Kemudian seremoni, sinonimnya adalah upacara. Tiran, sinonimnya adalah diktator. Ini saya salah ya, harusnya K ya, bukan C. Kemudian kontaminasi yang artinya pencemaran atau sinonimnya adalah pencemaran. Konsiderasi yang artinya adalah pertimbangan. Kemudian manipulasi, curang. Kemudian mobilitas, sinonimnya perpindahan. Syafaat, sinonimnya adalah pertolongan. Nahi, sinonimnya larangan. Serikat, sinonimnya adalah perkumpulan. Prominent, sinonimnya adalah kondang. Nah, ini prominent ini sepertinya di soal CPNS saya kemarin nih ada nih sinonim dari prominent. Ini keluar kalau tidak salah ya. Gitu ya teman-teman. Untuk video kali ini sedikit tentang sinonim. Untuk video selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang antonim atau sinonim part 2 juga nanti kita buat lagi ya materinya sinonim part 2. Kemudian jangan lupa yang menginginkan file materi yang kita bahas pada video ini ya tentang sinonim part 1. Silahkan tuliskan alamat email di kolom komentar bagi yang menginginkan file materinya ya. Sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.